Jam 12 malam bos dari suamiku menelpon dia berkata, "Suamimu sedang bersamaku, kita tidur bersama kamu jangan ganggu bodoh." Ku jawab, "Ambil saja suami Mokondo itu." Tapi setelah keesokan harinya, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai putih di ruang tamu rumah kecil berwarna krem yang tampak rapi dan hangat. Aroma kopi hitam baru saja terhidang di meja makan, bercampur dengan harum nasi goreng buatan tangan Mia, istri yang selalu bangun lebih pagi dari suaminya. Ia mengenakan daster bermotif bunga, rambutnya diikat sederhana, wajahnya tanpa make-up tapi tampak lembut dan bersahaja. Mia melangkah pelan menuju dapur, memastikan semua sudah tertata rapi seperti biasanya. Ia terbiasa mengatur setiap detail rumah tangganya, dari cara menata piring hingga posisi kursi makan. Ia memang bukan istri yang suka menuntut banyak. Baginya cukup jika rumah terasa damai dan suaminya pulang dengan senyum. Doni, suaminya, duduk di kursi makan sambil memandangi ponselnya. Kemeja biru muda yang disetrika rapi menempel di tubuhnya. Wajahnya tampak tenang tapi matanya penuh semangat. "Sayang, kamu nggak capek tiap hari masak sepagi ini?" tanya Doni sambil tersenyum, menatap istrinya dengan tatapan hangat. Mia hanya tersenyum kecil, meletakkan secangkir kopi di hadapan suaminya. "Kalau buat kamu, enggak pernah capek," jawabnya lembut. Doni terkekeh kecil, tapi senyumnya tak bertahan lama. Ia melirik jam tangan dan langsung berdiri tergesa. "Wah, aku harus berangkat sekarang. Hari ini ada rapat sama direktur baru," katanya orangnya tegas banget. "Aku nggak mau telat di hari pertamanya." Mia mengangguk pelan. "Direktur baru? Laki-laki atau perempuan?" "Perempuan. Cantik," katanya, "tapi galak. Tapi nggak apa-apalah, yang penting aku kerja dengan baik." Doni mengambil tas kerja hitamnya. Mia menatap punggung suaminya yang melangkah keluar dengan cepat. Ada rasa bangga sekaligus cemas. Doni adalah tipe pria yang mudah disukai banyak orang. Ramah, sopan, dan punya senyum menenangkan. Tapi di balik itu, Mia tahu, suaminya punya ambisi besar yang terkadang membuatnya lupa waktu. Setelah Doni pergi, Mia duduk di ruang tamu, memandangi secangkir teh hangat yang kini sudah dingin. Ia menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa sepi. Rumah itu terasa terlalu tenang tanpa suara Doni. Mia lalu menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Dalam foto itu, mereka berdua tampak bahagia. Doni mengenakan jas abu-abu, sedangkan Mia mengenakan kebaya putih sederhana. Senyum mereka tulus, setidaknya saat itu. Mia mengingat hari ketika ia memutuskan menikah dengan Doni. Ia bukan berasal dari keluarga biasa. Ayahnya adalah pengusaha besar yang memiliki banyak anak perusahaan, namun Mia memilih hidup sederhana. Ia tak pernah menceritakan pada Doni siapa keluarganya sebenarnya. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin dicintai tanpa embel-embel harta dan status. Ia ingin kehidupan yang tenang, normal, penuh cinta yang murni. Namun dalam diam, terkadang Mia merasa ragu. Apakah Doni mencintainya karena dirinya, atau karena kenyamanan hidup yang perlahan mulai ia berikan tanpa ia sadari? Siang hari, Mia menghabiskan waktu dengan menulis laporan keuangan untuk toko kecil online yang ia jalankan dari rumah. Ia menjual pakaian muslimah sederhana dengan desain sendiri. Tak banyak yang tahu bahwa brand kecil itu sebenarnya sudah mulai dikenal di beberapa kota. Sambil mengetik di laptop, Mia menatap notifikasi pesan di ponselnya. Tak ada kabar dari Doni sejak pagi. Biasanya Doni akan memberi kabar sekadar menanyakan makan siang atau mengirim emoji lucu. Tapi hari itu sepi. Mia mencoba menenangkan diri. Mungkin Doni sibuk dengan pekerjaan baru di bawah direktur baru itu. Ia menatap jendela, hujan rintik mulai turun. Suara hujan selalu membuatnya tenang. Tapi kali ini entah kenapa justru membuat dadanya terasa sesak. Sore menjelang malam, jam menunjukkan pukul 7. Doni belum pulang. Mia menatap jam dinding berulang kali. Ia mencoba menelepon, tapi tidak dijawab. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tak ada balasan. Mia duduk di sofa dengan gelisah, menatap layar ponsel yang kini redup. Mungkin lembur, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi entah kenapa,
Hatinya mulai tak tenang. Pukul 8:30, pintu rumah terbuka. Doni masuk sambil tersenyum lelah. Maaf, aku pulang malam. Rapatnya lama banget. Direkturnya perfeksionis banget. Enggak mau salah sedikit. Mia tersenyum samar. Enggak apa-apa. Aku udah siapin makan malam. Mau makan dulu? Enggak usah. Aku udah makan tadi di kantor. Jawab Doni cepat sambil menaruh tas di kursi. Mia terdiam. Biasanya Doni tidak pernah makan tanpa dirinya. Tapi kali ini ia hanya mengangguk. Oke, kalau gitu kamu istirahat aja. Doni tersenyum, menepuk bahu istrinya pelan. Kamu jangan mikir macam-macam ya. Aku cuma capek. Mia tersenyum lembut, tapi hatinya mulai terusik. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Doni, tapi ia memilih diam, untuk sementara. Malam semakin larut. Doni sudah tertidur, sedangkan Mia duduk di ruang tamu dalam gelap. Hujan di luar semakin deras. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke hari-hari ketika Doni pertama kali melamarnya di taman kecil dekat universitas mereka dulu. Doni waktu itu berkata dengan suara bergetar, "Aku nggak punya apa-apa, Mi. Tapi aku janji bakal buat kamu bahagia." Mia percaya. Ia meninggalkan kemewahan keluarganya demi janji sederhana itu. Tapi sekarang, janji itu terasa seperti bayangan yang mulai pudar. Mia menatap wajah suaminya yang tidur pulas dari jauh. Ia masih mencintainya, tapi juga mulai takut kehilangan dirinya sendiri di dalam hubungan ini. Ia berbisik pelan, "Doni, jangan buat aku menyesal, ya?" Malam itu, rumah kembali sunyi. Di luar, petir menyambar sesekali. Mia menatap langit yang gelap dari jendela, tak tahu bahwa badai sebenarnya baru saja mulai mendekat ke hidupnya. Dan tanpa ia sadari, nama Chika, sang direktur baru, mulai menjadi bayangan yang perlahan akan mengubah segalanya. Pagi itu, udara terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Langit Jakarta masih berwarna abu-abu pucat ketika Doni menyiapkan dirinya untuk berangkat kerja. Ia tampak lebih rapi dari biasanya. Kemeja birunya baru, rambutnya tertata dengan minyak rambut tipis, dan aroma parfum asing tercium samar di sekitar tubuhnya. Mia memperhatikan semuanya tanpa berkata apa-apa. Ia hanya menatap suaminya yang tampak begitu antusias, seolah ada sesuatu yang membuatnya bersemangat. "Rapat lagi, Mas?" Tanya Mia pelan sambil menyiapkan bekal makan siang seperti biasanya. "Iya, hari ini katanya mau pengenalan resmi sama direktur baru. Katanya orangnya tegas banget, tapi profesional." Jawab Doni, menatap kaca sambil memperbaiki dasinya. Mia tersenyum kecil. "Ya sudah, semoga cocok sama tim kamu, ya. Jangan lupa makan siangnya dimakan, jangan cuma kopi aja di kantor." Doni menoleh, menatap Mia, lalu tersenyum sekilas. "Iya, sayang. Kamu tuh perhatian banget. Sampai aku nggak tahu harus gimana kalau nggak ada kamu." Ucapan itu seharusnya menenangkan hati Mia. Tapi entah mengapa ada sesuatu dalam nada suara Doni yang terasa datar. Tidak sehangat dulu. Tidak seolah berasal dari hati. Suasana kantor tempat Doni bekerja pagi itu tampak sibuk. Semua karyawan berdandan rapi, menyiapkan diri untuk menyambut direktur baru, sosok yang sejak seminggu lalu sudah menjadi perbincangan hangat di antara para pegawai. "Katanya cantik banget, loh?" bisik salah satu rekan Doni di dekat meja kerjanya. "Dan masih muda, lulusan luar negeri. Tapi katanya keras banget, enggak suka orang lambat." Tambah yang lain. Doni hanya tersenyum tipis sambil merapikan dokumennya. Ia tidak terlalu peduli pada gosip. Tapi begitu pintu ruang rapat terbuka, semua suara menghilang seketika. Langkah sepatu hak tinggi terdengar menapaki lantai. Seorang wanita masuk dengan percaya diri, sosok elegan berpenampilan rapi dalam balutan blazer hitam dan blus putih. Rambutnya lurus sebahu. Wajahnya cantik dengan riasan tipis namun tajam. Senyum tipisnya terlihat seperti pisau halus yang bisa melukai tanpa disadari. "Selamat pagi," ucap wanita itu dengan suara tenang namun tegas. "Saya Chika Adinata, direktur baru kalian. Mulai hari ini, saya akan memimpin divisi ini langsung." Semua orang berdiri dan menyambutnya dengan tepukan tangan kecil. Doni ikut berdiri, menatap wanita itu sekilas. Ada sesuatu pada tatapan Chika, tatapan percaya diri yang menilai setiap orang di ruangan itu tanpa perlu bicara panjang. Chika berjalan mengelilingi meja,
memperhatikan setiap karyawan satu persatu. Saat matanya bertemu dengan Doni, ia berhenti sejenak. Kamu, Doni, kan? Iya, Bu, jawab Doni cepat. Saya dengar kamu salah satu staf terbaik di bagian keuangan. Nanti saya mau kamu bantu langsung di beberapa proyek laporan bulan ini. Saya butuh orang yang bisa kerja cepat dan rapi. Siap, Bu. Chika tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkahnya. Tapi Doni sempat melihat tatapan matanya. Tajam, namun mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah Chika menyimpan sesuatu di balik sikap profesionalnya. Hari-hari berikutnya, Chika langsung membuat perubahan besar di kantor. Ia menuntut ketepatan waktu, kerapihan, dan kesempurnaan. Banyak karyawan merasa tertekan, tapi Doni justru menjadi orang yang paling sering dipuji. Ia cepat tanggap, bisa membaca arah kerja Chika, dan sering lembur untuk memastikan semua selesai tepat waktu. Setiap kali Chika memuji hasil kerjanya, Doni merasa seperti mendapatkan energi baru. Ia mulai menikmati perhatian itu. Bagus, Doni. Kamu beda dari staf lain. Kamu bisa paham keinginan saya bahkan tanpa saya jelaskan panjang, kata Chika suatu malam ketika hanya mereka berdua di ruang rapat. Doni tertawa kecil, mencoba merendah. Saya cuma berusaha sebaik mungkin, Bu. Saya nggak mau mengecewakan. Chika mendekat, menatap layar laptop di depan Doni, tapi jaraknya terlalu dekat, membuat Doni bisa mencium aroma parfumnya yang lembut namun menggoda. Kamu tahu, bisik Chika pelan, di kantor ini jarang ada orang kaya kamu. Saya suka kerja sama orang yang cepat tanggap. Tatapan mereka bertemu sejenak. Ada sesuatu yang tak perlu dijelaskan, tapi cukup terasa. Doni berdeham, mencoba fokus kembali ke layar. Sementara Chika tersenyum tipis, puas melihat reaksi itu. Di rumah, Mia menunggu seperti biasa. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Doni belum pulang. Ia duduk di ruang tamu, menatap jam dinding dan ponselnya yang sepi. Pesan singkatnya belum dibalas. Mas, sudah pulang? Aku udah siapin makan malam. Tak lama kemudian, pesan balasan masuk. Masih lembur. Mi, jangan tunggu, tidur dulu aja ya. Mia menatap layar ponsel itu lama sekali. Hatinya terasa aneh. Bukan karena marah, tapi karena sepi. Ia menatap piring makan yang sudah dingin di meja. Lalu pelan-pelan mematikan lampu ruang makan. Capek kerja, gumamnya pelan, mencoba membenarkan semuanya di pikirannya. Tapi nalurinya sebagai istri mulai berbisik. Ada sesuatu yang berubah. Di kantor, hubungan Doni dan Chika semakin dekat. Awalnya hanya soal pekerjaan, kemudian mulai bergeser menjadi percakapan ringan di luar jam kerja. Chika sering memuji Doni secara terbuka di depan rekan-rekannya. Kamu tahu nggak? Kalau divisi kita bisa jalan secepat ini, itu karena Doni. Dia punya kemampuan yang luar biasa. Pujian itu membuat rekan-rekan Doni iri, tapi juga menumbuhkan jarak. Doni mulai merasa dirinya penting. Dan di balik setiap pujian Chika, selalu ada senyum yang menggoda. Suatu malam, setelah lembur, Chika menawarkan tumpangan. Doni, malam ini hujan. Saya antar kamu pulang aja, ya? Enggak enak kalau kamu naik ojek dalam keadaan begini. Enggak usah repot, Bu. Saya bisa naik taksi. Anggap aja saya terima kasih karena kamu udah bantu saya lembur beberapa hari ini. Doni sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Mobil Chika melaju pelan di tengah hujan. Musik lembut terdengar, dan aroma parfum di dalam mobil membuat suasana aneh. Tenang tapi penuh ketegangan. Kamu udah lama menikah? Tanya Chika tiba-tiba. Baru 3 tahun, jawab Doni. Istrimu kerja juga? Enggak, dia di rumah. Jualan online kecil-kecilan. Chika tersenyum miring. Beruntung dia punya suami kayak kamu. Saya sendiri belum nemu orang yang bisa diandalkan kayak kamu. Ucapan itu terdengar seperti pujian biasa, tapi nada suaranya lembut, menembus hati Doni. Ia tersenyum kecil, tapi di dadanya muncul perasaan yang aneh. Campuran antara bangga dan salah. Sementara itu, di rumah, Mia duduk di depan meja kerjanya, menyelesaikan laporan penjualan. Hujan di luar belum berhenti. Ia menatap layar laptop, tapi pikirannya melayang. Doni belum juga pulang, padahal sudah lewat jam 10 malam.
Telepon dari Doni baru masuk pukul 11 lebih sedikit. Maaf ya, Mi. Aku lembur lagi. Direkturnya minta revisi laporan mendadak. Mia hanya mengangguk. Suaranya tenang. Iya, enggak apa-apa, Mas. Hati-hati ya di jalan. Tapi setelah panggilan ditutup, ia menatap layar ponsel lama sekali. Suaranya terdengar jujur. Tapi entah kenapa Mia merasa nada Doni berbeda. Ia mencoba tersenyum. Mungkin aku cuma terlalu khawatir, gumamnya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang mulai bergeser dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya, hubungan Chika dan Doni semakin dekat. Mereka sering keluar kantor bersama dengan alasan rapat eksternal. Rekan-rekan mulai berbisik-bisik. Tapi tak ada yang berani menegur karena Chika adalah atasan langsung. Chika semakin berani menunjukkan perhatian pribadi. Ia membawa kopi untuk Doni setiap pagi, sering menyentuh lengannya ketika bicara, bahkan pernah memuji dasi yang dikenakannya. Dasi kamu bagus, Doni. Warna birunya cocok banget sama matamu. Doni tersenyum canggung, tapi diam-diam hatinya mulai terbiasa dengan perhatian itu. Ia lupa bahwa setiap kali ia tersenyum pada Chika, ada seseorang di rumah yang menunggunya dengan hati yang selalu khawatir. Mia, di sisi lain, semakin merasakan perubahan suaminya. Doni mulai jarang menatap mata ketika bicara, sering membawa aroma parfum asing, dan kerap sibuk dengan ponselnya. Namun Mia memilih diam. Ia masih menaruh kepercayaan. Meski dalam diam, hatinya sudah mulai retak sedikit demi sedikit. Malam itu, Doni pulang lebih larut dari biasanya. Hampir tengah malam. Mia sudah terlelap di sofa. Tapi begitu mendengar pintu dibuka, ia terbangun. Mas baru pulang? Suaranya serak karena kantuk. Iya, maaf, rapatnya panjang banget. Jawab Doni sambil melepas sepatu tanpa menatap istrinya. Mia berdiri, mencoba tersenyum. Aku panasin dulu makanannya. Ya? Enggak usah, aku udah makan sama tim di luar tadi. Mia menatap punggung Doni yang berlalu menuju kamar mandi. Di dada, sesuatu terasa sesak. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanya berdiri diam, menatap bayangan suaminya yang kini terasa semakin jauh. Malam itu Mia tidak tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar dalam gelap, mendengarkan suara hujan di luar jendela. Di hatinya, perasaan cemas itu tumbuh semakin besar. Seolah alam pun ikut memberi tanda bahwa badai dalam rumah tangganya sedang bersiap datang. Dan nama Chika, yang baru dikenalnya dari cerita Doni, mulai menghantui pikirannya. Pelan-pelan, tapi pasti. Hari-hari Mia kembali berjalan seperti biasa. Meski di dalam hatinya ada sedikit perasaan yang mengganjal sejak kedatangan Chika. Entah mengapa, setiap kali melihat wanita itu tersenyum manis di depan Doni, ada rasa tak nyaman yang muncul. Tapi Mia mencoba menepis prasangkanya. Ia percaya pada suaminya, percaya pada cinta yang mereka bangun selama ini. Lagi pula, Doni bukan tipe pria yang mudah tergoda. Setidaknya itu yang selalu Mia yakini. Namun, tanda-tanda kecil mulai muncul tanpa Mia sadari sebelumnya. Pagi itu, Mia sedang menyiapkan sarapan seperti biasanya. Aroma tumisan bawang putih dan telur dadar menyebar ke seluruh rumah. Tapi yang aneh, Doni tidak segera keluar kamar meskipun jam sudah menunjukkan pukul 7:15. Biasanya, ia sudah duduk di meja makan sambil membaca berita di ponsel. Mas, udah jam 7. Nanti telat loh. Panggil Mia sambil mengetuk pintu kamar mereka. Tak ada jawaban. Mia membuka pintu perlahan, melihat Doni sedang duduk di tepi ranjang dengan ekspresi yang tak biasa. Pandangannya kosong, seolah pikirannya melayang entah kemana. Mas, panggil Mia lagi, sedikit khawatir. Oh, iya, sayang. Aku keluar bentar lagi. Doni tersenyum kaku, lalu buru-buru masuk ke kamar mandi. Mia memperhatikan punggung suaminya yang menjauh. Ada sesuatu yang berubah, pikirnya. Tapi ia berusaha tidak menuduh. Barangkali Doni hanya sedang stres dengan pekerjaannya. Namun, perubahan itu semakin nyata hari demi hari. Doni menjadi lebih pendiam, seringkali melamun di meja makan, bahkan terkadang pulang lebih malam dari biasanya. Alasannya selalu sama, lembur, sayang. Banyak proyek baru dari bos. Dan nama itu, Chika, semakin sering terdengar. Bos Chika minta laporan jam 10 malam ini. Sayang. Jadi aku pulang agak telat ya,
Bos Cika pengen revisi langsung di kantor, katanya urgent banget. Bos Cika tadi bilang timku bagus banget. Aku dikasih tanggung jawab proyek baru. Mia mencoba tersenyum setiap kali mendengar nama itu. Meski di dalam hatinya terasa nyeri. Ia tahu dunia kerja memang penuh tekanan dan profesionalitas. Tapi batinnya berkata lain. Ada sesuatu yang tidak wajar di balik semua, lembur, itu. Suatu malam, Mia sedang melipat pakaian ketika ponsel Doni berdering di meja. Doni sedang mandi, jadi tanpa curiga Mia mengambil ponsel itu. Di layar, tertera nama, C. Hanya satu huruf. Awalnya Mia ingin mengabaikannya. Tapi rasa penasaran yang kuat membuat tangannya refleks membuka pesan masuk. C. Udah selesai mandi, sayang? Aku kangen nih. Memberikan ciuman. Mia terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Pesan itu terlalu jelas untuk disalahartikan. Ia mencoba menenangkan diri, menatap ponsel itu dengan tangan bergetar. Jantungnya berdetak keras, napasnya berat. Beberapa detik kemudian, suara air dari kamar mandi berhenti. Panik, Mia buru-buru menaruh ponsel itu kembali di tempat semula, pura-pura masih melipat pakaian. Doni keluar dengan handuk di lehernya, tersenyum seperti biasa. Sayang, udah siap makan malam? Tanyanya ringan. Mia menelan ludah. Udah, di meja. Aku tungguin Mas aja. Selama makan malam, Mia nyaris tak bersuara. Ia hanya menatap piringnya. Sesekali mencuri pandang ke arah Doni yang tampak santai sambil bercerita soal proyek baru. Hatinya berkecamuk. Ia ingin bertanya, ingin marah, tapi juga takut salah paham. Malam itu Mia tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar, sementara di sampingnya Doni tertidur lelap. Dalam keheningan malam, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Keesokan harinya, Mia mencoba mengumpulkan keberanian. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Maka diam-diam, ia mengikuti Doni ke kantor dengan alasan ingin mengantar makan siang. Sampai di depan gedung, Mia berdiri menunggu di lobi dengan senyum sopan. Namun, yang membuat dadanya sesak adalah pemandangan yang terlihat dari kejauhan. Doni dan Cika berjalan berdampingan keluar dari lift. Cika mengenakan blus putih dan rok pensil hitam yang mempertegas tubuhnya. Sementara Doni tampak membawa map kerja. Mereka terlihat terlalu akrab. Cika tertawa kecil sambil menepuk bahu Doni. Dan Doni tersenyum. Sesuatu yang jarang ia lakukan di rumah akhir-akhir ini. Mia menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tak ingin membuat keributan di kantor suaminya. Ia hanya ingin melihat, memastikan apa yang hatinya curigai benar atau tidak. Setelah Cika dan Doni masuk ruang rapat, Mia berbalik dan meninggalkan gedung itu dengan langkah gontai. Dalam hatinya, keyakinan mulai tumbuh, bukan lagi sekadar prasangka. Malamnya, Doni kembali pulang larut. Kali ini lebih dari jam 11 malam. Ia tampak lelah, atau pura-pura lelah. Lembur lagi? Tanya Mia dengan suara pelan. Iya, sayang. Bos Cika minta revisi mendadak. Jawab Doni sambil melepas dasinya. Mas, panggil Mia pelan. Bos Cika itu cantik, ya? Pertanyaan itu membuat Doni terdiam sejenak. Ia tersenyum samar. Hehe, iya, cantik sih. Tapi aku biasa aja. Sayang, namanya juga atasan. Biasa aja. Mia menatapnya tajam. Mas, jangan main api. Api kecil bisa jadi besar kalau terus ditiup angin. Doni mendesah pelan. Sayang, kamu kenapa sih? Aku cuma kerja. Jangan cemburu buta, ya? Mia tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah Doni yang mulai berubah. Ada jarak yang kini memisahkan mereka. Beberapa hari kemudian, firasat Mia semakin kuat. Ia mendengar kabar dari salah satu teman lama yang bekerja di perusahaan yang sama. Mia, aku nggak mau bikin kamu salah paham. Tapi akhir-akhir ini Doni sering makan siang bareng Bu Cika. Bahkan kadang pulang bareng juga. Kalimat itu menghantam hatinya seperti badai. Dunia Mia serasa runtuh. Tapi ia memilih diam. Bukan karena lemah, melainkan karena ingin melihat sampai sejauh mana pengkhianatan itu akan berjalan. Di malam yang sepi, Mia duduk sendirian di ruang tamu. Tatapannya kosong, namun pikirannya tajam. Ia tahu, sesuatu akan segera terjadi. Dan ia akan siap menghadapinya,
dengan cara yang tidak akan pernah Doni atau Chika bayangkan. Malam itu, udara terasa berbeda. Langit Jakarta mendung, sesekali petir menyambar dari kejauhan, disertai suara hujan deras yang menghantam genting rumah. Mia duduk di ruang tamu dengan mata menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa benar-benar ia tonton. Hatinya gelisah, pikirannya kalut, dan perasaannya bercampur antara curiga, kecewa, dan takut. Sudah lewat jam 11 malam, tapi Doni belum juga pulang. Sejak maghrib tadi ia sudah mencoba menghubungi suaminya. Namun hanya nada sambung yang terdengar tanpa jawaban. Pesan-pesan yang dikirim pun hanya centang satu. Hujan semakin deras. Mia menarik selimut tipis yang ia gunakan untuk menutupi tubuhnya dari dingin. Dalam hatinya ia terus berdoa. Semoga Doni baik-baik saja. Tapi di sisi lain, ada suara kecil dalam dirinya yang berkata bahwa malam ini akan menjadi malam yang tidak pernah ia lupakan seumur hidupnya. Tepat pukul 12:10, suara dering ponsel memecah keheningan malam. Mia yang setengah tertidur di sofa terlonjak kaget. Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Di layar tertera nomor tak dikenal. Namun entah mengapa hatinya langsung merasa sesuatu yang buruk. Halo? Suaranya serak. Di seberang sana terdengar suara perempuan. Suara itu lembut. Namun setiap katanya meneteskan racun. Halo, ini istrinya Doni, kan? Mia langsung terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali suara itu, suara yang sama dengan yang sering ia dengar di latar belakang panggilan Doni. Suara yang sempat ia dengar ketika suaminya berbicara dengan bos barunya. Iya, jawab Mia perlahan. Benar, saya istrinya Doni. Ini siapa? Terdengar tawa pelan dari seberang sana. Tawa sinis yang membuat bulu kuduk Mia berdiri. Aku Chika, jawab wanita itu santai. Bosnya Doni. Mungkin kamu udah sering dengar namaku. Mia terdiam, mencoba menahan diri agar tidak langsung terbawa emosi. Ada apa menelepon malam-malam begini? Oh, cuma mau kasih tahu aja. Suara Chika terdengar semakin licik. Suamimu nggak usah kamu tungguin malam ini. Dia lagi sama aku. Di kamarku. Suara Mia tercekat. Ia tak bisa berkata apa-apa. Chika melanjutkan dengan nada puas. Kita tidur bersama, sayang. Jadi kamu nggak usah ganggu. Yah, kasihan suamimu, capek banget habis. Ya, kamu tahulah apa yang kami lakukan. Mia memejamkan mata. Air matanya langsung jatuh tanpa bisa ditahan. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat, tapi suaranya tetap tenang. Kenapa kamu lakukan ini? Tanya Mia lirih. Apa kamu nggak punya hati? Jangan salahkan aku, Mia, jawab Chika dengan nada meremehkan. Suamimu yang datang ke aku. Aku cuma memberi dia yang kamu nggak bisa kasih. Lagi pula, kalau dia beneran cinta kamu, dia nggak bakal di sini sama aku, kan? Air mata Mia semakin deras. Tapi di balik luka itu, muncul sesuatu yang berbeda. Rasa tenang, namun dingin. Kalau begitu, jawab Mia pelan tapi tegas, ambil saja suami Mokondo itu. Aku nggak butuh laki-laki murahan yang rela jual harga diri demi wanita seperti kamu. Suara Chika terdengar mengejek. Heh, kamu marah ya? Kasihan banget. Mungkin kamu harus belajar cara jadi istri yang bisa memuaskan suaminya. Mia, supaya dia nggak nyari aku lagi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mia menutup telepon itu. Tangannya gemetar, tapi matanya kini menatap lurus ke depan. Air mata masih mengalir, namun hatinya tak lagi rapuh. Justru ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya malam itu. Sebuah tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia duduk diam selama beberapa menit, menatap ponsel yang kini mati di tangannya. Hujan masih turun deras di luar sana. Namun di dalam rumah itu, Mia sudah tak lagi sama. Ia bangkit perlahan, mengambil segelas air putih, lalu berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Dari sana, ia melihat bayangan dirinya di kaca. Seorang wanita yang selama ini terlalu lembut, terlalu percaya, terlalu sabar. Tapi malam ini, wanita itu mulai berubah. Baiklah, Chika, gumamnya lirih. Kau menang malam ini. Tapi besok, aku pastikan kau akan menyesal pernah menginjak harga diriku. Mia kemudian membuka laptopnya. Ia mengetik cepat, membuka beberapa dokumen dan data perusahaan. Di layar, muncul nama yang sudah lama ia rahasiakan dari Doni.
Nama lengkapnya sebagai pemilik dan pemegang saham utama perusahaan tempat Doni dan Chika bekerja. Senyum tipis terukir di wajahnya. Kalian pikir aku hanya istri rumahan yang tak tahu apa-apa? Baiklah, besok kalian akan tahu siapa sebenarnya yang kalian hina. Malam itu Mia tak tidur sama sekali. Ia menyiapkan rencana dengan hati yang tenang namun penuh luka. Ia tahu, besok pagi akan menjadi awal dari kebangkitan seorang wanita yang selama ini mereka rendahkan. Dan di tempat lain, Doni benar-benar sedang bersama Chika di sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman. Mereka tertawa, merasa dunia berpihak pada mereka. Doni menatap Chika dengan mata berbinar, tanpa sedikit pun menyadari bahwa besok pagi, hidupnya akan berubah selamanya. Chika yang angkuh berbaring di sisi Doni, memainkan rambutnya dengan senyum puas. Kasihan istrimu, Don. Dia pasti nangis di rumah, ucapnya mengejek. Doni hanya terkekeh. Dia nggak akan tahu. Aku udah bilang lagi lembur di kantor. Mereka tak tahu bahwa kebohongan itu akan berbalik menghancurkan mereka berdua. Hujan berhenti menjelang subuh. Mia duduk di depan laptop dengan wajah lelah tapi mantap. Ia telah menandatangani surat pemecatan untuk 2 nama, Doni Prasetyo dan Chika Anindya Putri. Ia mengirimkannya langsung ke bagian HR dan Dewan Direksi melalui email khusus yang hanya dimiliki oleh pemilik perusahaan. Semua dilakukan dengan tenang, tanpa kebencian, hanya keadilan bagi dirinya sendiri. Pagi nanti, kantor itu akan heboh. 2 orang yang merasa paling berkuasa akan tersadar bahwa mereka hanyalah pion di tangan wanita yang selama ini mereka remehkan. Mia menutup laptopnya, lalu menatap langit yang mulai terang. Sekarang giliranku, bisiknya. Kau boleh tidur bersamanya, Chika. Tapi aku yang akan membuat kalian berdua terbangun dalam mimpi buruk yang nyata. Pagi itu, langit Jakarta cerah setelah malam panjang yang penuh badai. Tapi badai yang sesungguhnya justru baru akan dimulai. Bukan di langit, melainkan di sebuah gedung megah bertingkat kaca biru, tempat Doni dan Chika bekerja. Pukul 8 tepat, suasana kantor terlihat normal. Para karyawan sibuk dengan komputer masing-masing, suara keyboard terdengar berirama, aroma kopi dari pantry menyebar ke seluruh ruangan. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Salah satu staf HR, Rani, menatap layar komputernya dengan dahi berkerut. Ia baru saja menerima email dari sistem direktur utama. Subjeknya jelas dan tegas. Surat pemutusan hubungan kerja, atas nama Doni Prasetyo Chika Anindya Putri. Rani menegakkan tubuhnya, membaca ulang berkali-kali, memastikan tidak ada kesalahan. Tapi semua tertulis dengan lengkap. Surat itu resmi, ditandatangani langsung oleh Mia Ardelia Pramesti, pemilik saham tertinggi dan pemegang keputusan tertinggi perusahaan itu. Wajah Rani berubah tegang. Ia menoleh ke rekan sebelahnya. Kamu tahu nggak kalau nama pemilik utama perusahaan ini Mia Ardelia Pramesti? Aku baru tahu loh. Serius? Bukannya Mia itu nama istri karyawan bagian marketing, si Doni itu? Tanya rekannya heran. Rani menatapnya lekat-lekat. Nah, itu dia. Nama lengkapnya sama persis. Jangan-jangan. Belum sempat mereka menyelesaikan kalimat, suara langkah sepatu hak tinggi bergema dari arah pintu lift. Chika muncul dengan gaya angkuh khasnya. Blazer putih elegan, rok pensil hitam, dan kacamata hitam yang ia lepas dengan percaya diri. Di belakangnya, Doni mengikuti dengan wajah lelah namun puas. Mereka tampak seperti pasangan yang baru saja memenangkan dunia. Semua mata menatap mereka. Tapi kali ini bukan dengan kekaguman, melainkan dengan tatapan aneh. Tatapan penasaran bercampur bisik-bisik. Ada apa, sih? Kok semua orang ngelihat kayak gitu? Gumam Doni pelan. Biarin aja. Mungkin mereka iri, jawab Chika santai, berjalan menuju ruangannya di lantai 8. Tapi baru saja ia hendak duduk di kursi empuknya, pintu ruangannya diketuk cepat. Bu Chika, mohon maaf, ucap Rani gugup sambil membawa map. Saya baru dapat instruksi langsung dari Dewan Direksi. Ibu dan Pak Doni diminta segera ke ruang rapat utama. Chika mengernyitkan alis. Sekarang? Iya, Bu. Segera. Rasa tidak enak mulai merayap di dada Doni. Namun Chika tetap tersenyum yakin. Mungkin mau kasih penghargaan atau promosi buat proyek kemarin. Bisiknya sambil merapikan rambut. Mereka berjalan beriringan menuju ruang rapat di lantai paling atas.
Di sana sudah menunggu beberapa manajer dan staf HR dengan wajah serius. Tidak seperti biasanya. Begitu mereka masuk, semua orang berdiri, bukan karena menghormati mereka, tapi karena sesosok wanita baru saja melangkah masuk dari pintu lain. Wanita itu mengenakan setelan sederhana warna krem, wajahnya lembut namun tegas. Tatapannya tenang, langkahnya anggun. Dan saat Chika melihat wajahnya, darahnya seolah berhenti mengalir. Mia? Suaranya hampir tak terdengar. Iya. Mia berdiri di depan mereka dengan senyum tipis. Tidak lagi dengan wajah lembut seorang istri yang sabar, melainkan aura pemimpin sejati yang berwibawa. Selamat pagi semuanya, ucap Mia tenang. Saya Mia Ardelia Pramesti, pemilik utama perusahaan ini. Terima kasih sudah hadir di rapat mendadak ini. Suasana ruangan langsung hening total. Beberapa karyawan saling menatap, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Doni terpaku, wajahnya pucat. Ia menatap istrinya seperti melihat hantu. Pemilik perusahaan? Gumamnya tak percaya. Mia, ini maksudnya apa? Mia menoleh perlahan, menatap suaminya dengan tatapan datar. Kamu tidak salah dengar, Mas. Perusahaan tempat kamu bekerja selama ini, tempat kamu menghabiskan waktu bersama bos barumu, sebenarnya milikku. Chika menelan ludah. Untuk pertama kalinya, wajah angkuhnya tampak panik. Mia, aku nggak tahu kalau. Tentu kamu tidak tahu, potong Mia dingin. Kamu terlalu sibuk merebut apa yang bukan milikmu, termasuk suami orang. Beberapa manajer yang hadir menunduk, merasa canggung. Rani dari HR memandang ke arah Doni dengan iba. Mia melanjutkan, sesuai surat keputusan yang sudah saya kirim semalam, mulai hari ini, atas pertimbangan pelanggaran etika perusahaan dan moral, kalian berdua, Doni Prasetyo dan Chika Anindya Putri, resmi diberhentikan. Apa? Chika hampir menjerit. Kamu nggak bisa lakukan ini, Mia. Aku punya jabatan tinggi di sini. Aku yang... Kau hanya bos kecil yang aku angkat, jawab Mia datar. Dan aku bisa menurunkanmu kapanpun aku mau. Doni berdiri, berusaha mendekat. Sayang, tolong dengar dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Mia menatapnya lurus. Matanya memerah tapi suaranya tetap tenang. Oh, aku sudah dengar penjelasanmu. Semalam. Dari bosmu sendiri. Doni terdiam. Napasnya terengah. Jadi, kamu tahu? Tentu saja. Jawab Mia sambil menatap ke arah jendela besar ruang rapat. Teleponmu tadi malam tidak pernah salah sambung, Mas. Aku dengar semuanya. Ruangan seolah membeku. Chika menunduk, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba bicara, tapi suara Mia menimpanya lagi. Lebih lembut, tapi menusuk. Kau menelpon istri seseorang di tengah malam, hanya untuk menyombongkan diri bahwa kau tidur dengan suaminya. Sekarang lihatlah hasilnya, Chika. Dunia berputar cepat, dan hari ini, kau berdiri di bawah, memohon belas kasihan dari orang yang kau hina. Suara Mia terdengar tenang tapi berwibawa, seolah seluruh ruangan tunduk padanya. Doni berusaha menyentuh tangan istrinya, tapi Mia mundur selangkah. Cukup, Mas. Kamu sudah membuat aku kehilangan rasa percaya. Sekarang, silakan keluar dari perusahaan ini. Surat pemecatan sudah dikirim ke email kamu. Doni menunduk dalam-dalam. Air mata jatuh dari matanya. Mia, aku salah. Aku hilaf. Tolong beri aku kesempatan. Tapi Mia hanya menatapnya sekali, dengan sorot mata yang mengandung 1000 luka. Kesempatan sudah aku berikan berkali-kali. Tapi kamu memilih menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Ia lalu menatap staf HR. Pastikan mereka berdua meninggalkan gedung ini pagi ini juga. Rani mengangguk. Chika hampir tak bisa berdiri. Wajahnya yang tadinya penuh percaya diri kini dipenuhi air mata dan rasa malu. Ia memegang lengannya sendiri, gemetar. Semua karyawan menatap mereka dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara kasihan dan lega. Mia berbalik meninggalkan ruangan. Langkahnya mantap, kepalanya tegak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berjalan bukan sebagai istri yang disakiti, tapi sebagai wanita yang bangkit dari luka. Di koridor panjang itu,
Beberapa karyawan menunduk hormat ketika ia lewat. Mereka baru sadar bahwa wanita yang selama ini sederhana dan pendiam ternyata adalah sosok yang memiliki kuasa penuh atas tempat mereka bekerja. Begitu Mia keluar dari lift, Doni mengejarnya sambil memanggil, "Mia, tolong dengarkan aku." Mia berhenti sejenak di depan pintu keluar. Ia menatap suaminya dari jauh. Wajahnya datar, tapi air matanya menetes perlahan. "Aku sudah dengar cukup, Mas," katanya pelan. "Dan kali ini, aku memilih mendengarkan diriku sendiri." Doni hanya bisa terdiam, menyaksikan wanita yang dulu ia remehkan kini melangkah pergi dengan wibawa yang tak pernah ia bayangkan. Sementara di belakang, Chika berdiri terpaku, wajahnya pucat dan matanya kosong. Semua yang ia banggakan, semua yang ia rebut, hilang dalam satu pagi. Dan hari itu, kantor yang biasanya tenang berubah menjadi saksi tentang bagaimana satu malam bisa mengubah segalanya, dan bagaimana wanita yang tersakiti bisa bangkit dengan cara paling elegan. Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian di kantor itu, tapi gema suaranya masih bergema jelas di kepala Mia. Setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa mendengar suara Chika menertawakan dirinya lewat telepon, suara Doni yang berusaha membela diri, dan suara langkahnya sendiri saat meninggalkan kantor dengan mata basah namun langkah tegap. Kini, suasana rumah yang dulu penuh dengan tawa berubah menjadi sepi dan dingin. Tidak ada lagi suara Doni yang biasanya memanggil dari ruang tamu. Tidak ada lagi aroma kopi yang diseduh bersama di pagi hari. Yang tersisa hanya keheningan dan bayangan masa lalu yang menyesakkan dada. Mia duduk di ruang tamu, mengenakan kemeja putih longgar dan celana kain. Di meja depannya, ada foto pernikahan mereka berdua yang masih terpajang. Senyum bahagia dua orang yang dulu percaya cinta akan cukup untuk membuat hidup sempurna. Dengan pelan, Mia mengambil bingkai foto itu, menatapnya lama. "Doni," bisiknya pelan, "kenapa kamu tega?" Air matanya jatuh, tapi ia cepat menyekanya. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menangisi orang yang telah menghancurkan hatinya lagi. Namun rasa sakit itu tidak bisa begitu saja hilang. Meski hatinya kuat, luka itu nyata. Luka dari pengkhianatan seseorang yang dulu ia cintai tanpa syarat. Mia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Ia kembali mengunjungi kantor pusat perusahaannya, menghadiri rapat, dan mengatur proyek baru. Semua orang kini menatapnya dengan hormat. Namun di balik senyum profesionalnya, Mia menyembunyikan kehampaan yang sulit ia jelaskan. Di setiap rapat, setiap presentasi, setiap keberhasilan yang ia raih, selalu ada bagian dalam dirinya yang teringat pada Doni, pria yang dulu selalu mendukungnya, yang dulu memeluknya ketika ia lelah, yang dulu membuatnya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Namun cinta tanpa kejujuran ternyata hanya ilusi. Sore itu, selepas rapat, Mia duduk sendirian di balkon kantornya, memandangi langit oranye yang mulai berubah menjadi jingga. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Ponselnya berdering pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. "Doni, Mia, aku mohon, temui aku sekali saja. Aku ingin minta maaf. Aku tahu aku sudah hancurkan segalanya." Mia menatap layar itu lama. Ia tak segera menjawab. Ada bagian dalam dirinya yang masih ingin mendengar penjelasan Doni, tapi ada pula bagian yang ingin benar-benar menutup semua pintu yang mengarah padanya. Ia meletakkan ponsel itu, menghela napas panjang. "Terlambat, Doni," gumamnya pelan. Namun malam harinya, ketika seisi rumah sudah sunyi, Mia tak bisa membohongi hatinya sendiri. Ia masih memikirkan Doni. Ia teringat tatapan mata Doni di hari pemecatan itu. Bukan tatapan marah, bukan tatapan menyesal yang dibuat-buat, tapi tatapan kosong penuh rasa sesal yang sesungguhnya. Doni mungkin salah, tapi ia tahu pria itu juga manusia yang hancur oleh kesalahan yang ia buat sendiri. Sementara di tempat lain, Doni duduk di kamar sempit rumah kontrakan yang ia sewa setelah diusir dari kantor. Rambutnya berantakan, matanya sembab. Sudah 3 hari ia tidak bekerja, tidak makan dengan benar, hanya duduk memandangi ponselnya berharap Mia mau membalas pesannya. Ia menatap foto Mia di ponselnya, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku rusak semuanya?" bisiknya pelan. Doni masih tidak percaya bahwa semua yang ia miliki kini lenyap begitu cepat. Pekerjaan, reputasi, rumah tangga, bahkan harga dirinya.
Chika pun menghilang setelah kejadian itu. Begitu tahu ia dipecat, Chika meninggalkan Doni tanpa sepatah kata pun. Semuanya lenyap. Yang tersisa hanya penyesalan. Keesokan harinya, Doni memberanikan diri mendatangi rumah mereka. Ia berdiri di depan pagar, menatap pintu yang dulu setiap hari menyambutnya dengan hangat. Namun kini pagar itu tertutup rapat. Seperti simbol bahwa hatinya sudah tak lagi bisa masuk ke dalam hidup Mia. Ia mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Mia, tolong, aku cuma mau bicara sebentar. Suaranya serak, nyaris putus. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Bukan Mia, tapi asisten rumah tangga mereka yang lama, Bu Yati, yang keluar. Pak Doni, katanya kaget. Iya, Bu. Mia ada? Tanya Doni cepat. Maaf, Pak. Bu Mia lagi ke kantor. Tapi, saya disuruh sampaikan sesuatu kalau Bapak datang. Doni menatapnya penuh harap. Apa itu? Bu Yati menyerahkan sebuah amplop putih. Surat dari Bu Mia. Tangan Doni gemetar saat membukanya. Di dalamnya, hanya selembar kertas dengan tulisan tangan Mia. Doni, aku sudah memaafkanmu. Tapi maaf tidak berarti aku bisa kembali seperti dulu. Aku sudah terlalu hancur. Aku harap kamu belajar menghargai cinta setelah kehilangannya. Jaga dirimu. Mia. Surat itu sederhana. Tapi setiap kata terasa seperti belati yang menembus dada Doni. Ia menjatuhkan diri di tangga depan rumah, menatap halaman yang dulu mereka rawat bersama. Air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Maafkan aku, Mia, maafkan aku. Sementara itu, di mobilnya, dari kejauhan, Mia sebenarnya melihat semuanya. Ia baru saja pulang dari kantor, tapi ia berhenti di ujung jalan begitu melihat sosok Doni di depan rumah. Ia menatap dari balik kaca mobil. Hatinya bergetar, tapi ia menahan diri untuk tidak keluar. Ia tahu, jika ia mendekat, semuanya akan kembali rumit. Sopir menatapnya lewat kaca spion. Ibu, jadi kita pulang. Mia menarik napas dalam. Ya, kita pulang. Mobil perlahan melaju, meninggalkan sosok Doni yang masih terduduk lemah di depan rumah. Sepanjang perjalanan, Mia menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berpendar di matanya yang sembab. Dalam diam, ia tahu bahwa meskipun ia sudah memaafkan Doni, luka di hatinya akan tetap ada. Seperti bekas luka bakar yang tidak bisa hilang, hanya bisa diterima dan dijadikan pelajaran. Cinta bisa memaafkan, tapi tidak selalu bisa kembali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Mia benar-benar merasa sendirian. Tapi di balik kesendirian itu, ada ketenangan baru yang mulai tumbuh. Ia tahu bahwa hidupnya belum berakhir. Ia masih punya masa depan, pekerjaan, impian, dan harga diri yang berhasil ia pertahankan. Sambil menatap langit malam dari jendela mobil, Mia berbisik pelan. Terima kasih atas luka ini, Doni. Karena dari sinilah aku belajar menjadi kuat. Hari-hari setelah kepergian Mia terasa seperti neraka bagi Doni. Rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi tempat yang dingin dan sunyi. Setiap kali ia membuka mata di pagi hari, hanya kesunyian yang menyambutnya. Tidak ada aroma masakan dari dapur, tidak ada suara lembut Mia yang membangunkannya, tidak ada tawa kecil yang mengiringi sarapannya. Semua seolah menghilang bersama kepergian perempuan yang dulu sangat ia cintai namun ia sia-siakan. Doni duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Senyum Mia di foto itu terlihat tulus. Matanya memancarkan kebahagiaan yang dulu ia jaga dengan sepenuh hati. Tapi kini, ia sadar, ia telah menghancurkan semuanya. Kenapa aku sebodoh itu? Gumamnya lirih sambil menatap foto itu dengan mata merah. Ponselnya tergeletak di meja. Setiap hari ia menatapnya, berharap ada pesan dari Mia. Tapi tidak pernah ada. Nomor Mia bahkan sudah tidak aktif. Semua media sosialnya hilang, seakan Mia menutup semua akses agar Doni tak bisa lagi menemukannya. Sementara itu, Chika, wanita yang dulu disebut bosnya, juga sudah lenyap dari hidupnya. Setelah kejadian di kantor waktu itu, semuanya berubah drastis. Doni dan Chika dipanggil ke ruang direksi, dan di hadapan semua staf, mereka diumumkan diberhentikan. Alasan resmi, pelanggaran moral dan penyalahgunaan jabatan. Namun yang lebih mengejutkan lagi,
Nama pemilik baru perusahaan itu tercantum jelas dalam surat pemecatan, Mia Hartanto. Hari itu, Doni terpaku. Tubuhnya bergetar, keringat dingin mengucur. Dunia serasa berhenti. Ia baru menyadari siapa sebenarnya wanita yang selama ini ia remehkan. Istrinya, perempuan sederhana yang selalu terlihat sabar dan lembut, adalah pemilik sah perusahaan tempatnya bekerja. Semuanya runtuh. Harga dirinya hancur. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ia sadar bahwa Mia telah melihat semuanya dari awal. Perselingkuhannya, kebohongannya, hingga kebusukannya bersama Chika. Kini Doni menjalani hari-harinya tanpa pekerjaan, tanpa keluarga, dan tanpa arah. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tapi berita tentang pemecatannya sudah tersebar luas. Banyak perusahaan enggan menerimanya, apalagi setelah tahu bahwa ia berselingkuh dengan atasan dan akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Malam itu, Doni duduk di balkon apartemen kecil yang ia sewa. Angin malam berhembus dingin, membawa kenangan yang menyakitkan. Ia menatap kota Jakarta yang berkilau di kejauhan, kota yang dulu membuatnya merasa besar, tapi kini membuatnya tampak begitu kecil. Dalam benaknya, suara Mia terngiang lagi. Aku cuma ingin kamu jujur, Doni. Aku cuma ingin kamu jadi suami yang bisa aku banggakan. Suara itu menusuk jantungnya. Ia menunduk, memejamkan mata, dan menahan air mata yang jatuh tanpa bisa ia kendalikan. Aku gagal, Mia, katanya pelan. Aku hancur karena kebodohanku sendiri. Sementara itu, ia teringat pada Chika. Setelah dipecat, Chika mencoba menghubunginya beberapa kali. Tapi Doni memilih untuk memblokir semua pesannya. Ia tidak ingin melihat wajah Chika lagi. Wanita itu adalah simbol dari kehancurannya. Mungkin dulu ia terpesona oleh kecantikan dan keangkuhannya, tapi kini, semua itu hanya membawa luka. Beberapa hari kemudian, Doni memberanikan diri datang ke kantor lamanya. Bukan untuk minta pekerjaan, tapi hanya ingin melihat dari jauh. Ia berdiri di depan gedung megah itu, melihat logo perusahaan yang dulu membesarkan namanya. Di atas pintu utama, tertulis jelas, Hartanto Group. Itu adalah nama belakang Mia. Ia berdiri lama di sana, memandangi karyawan yang keluar masuk dengan rapi, sopan, dan penuh semangat. Ia tahu, di dalam sana mungkin ada ruang kerja baru yang kini menjadi milik Mia. Bayangan wajah istrinya terlintas di benaknya. Anggun, tenang, namun penuh kekuatan. Dalam hati, Doni tahu, Mia tidak sekadar wanita lembut. Dia adalah sosok yang tangguh dan cerdas, yang mampu membungkam dunia dengan sikap tenangnya. Dulu aku pikir aku yang lebih tinggi darinya. Bisik Doni, suaranya serak. Padahal akulah yang paling rendah. Waktu terus berjalan, tapi penyesalan Doni tidak pernah surut. Setiap hari ia menulis surat-surat untuk Mia, surat yang tidak pernah ia kirimkan. Ia menulis tentang betapa ia merindukan senyum Mia, betapa ia ingin menebus semua kesalahannya, betapa ia menyesal karena memilih kesenangan sesaat dibandingkan cinta sejati. Namun di lubuk hatinya, ia tahu, tidak akan ada kesempatan kedua. Mia telah pergi terlalu jauh. Dia tidak lagi perempuan yang dulu menatapnya dengan penuh cinta. Kini, Mia adalah sosok yang berdiri di puncak, sementara Doni hanya bayangan yang tertinggal di bawah. Di suatu malam yang dingin, Doni berjalan melewati taman kota tempat mereka dulu sering duduk bersama. Ia duduk di bangku yang sama, menatap langit malam yang kelam. Mia, gumamnya pelan. Aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Tapi aku juga bangga padamu. Kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak lagi memikirkan cara untuk mendapatkan Mia kembali. Ia hanya berharap suatu hari, Mia bisa memaafkannya. Meskipun ia tahu, mungkin Mia sudah benar-benar melupakannya. Dan di sanalah Doni duduk, seorang pria yang dulu merasa punya segalanya, kini hanya memiliki penyesalan yang tak berujung. Bayang-bayang Mia menghantuinya setiap malam, dan setiap pagi ia bangun dengan perasaan kosong yang sama, sebuah hukuman abadi untuk pengkhianatan yang tak akan pernah bisa ia hapus. Pagi itu langit Jakarta tampak mendung, seolah menandakan sesuatu yang besar akan terjadi. Awan kelabu bergulung di atas gedung-gedung tinggi, dan udara terasa berat. Di dalam gedung megah milik Hartanto Group, suasana tampak tegang. Semua karyawan sibuk menyiapkan ruang rapat utama yang hari itu akan digunakan untuk pertemuan luar biasa,
Bersama direktur baru yang belakangan menjadi bahan perbincangan seluruh kantor, Mia Hartanto, wanita misterius yang tiba-tiba muncul setelah pemecatan Doni dan Chika. Tak banyak yang tahu siapa dia sebenarnya. Namun semua bisa merasakan bahwa Mia adalah sosok penting. Seseorang yang memiliki kekuasaan lebih besar dari sekadar direktur biasa. Beberapa manajer senior bahkan menduga dia pemilik saham mayoritas perusahaan. Tapi hari ini, semua akan terungkap. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Ruang rapat besar itu kini penuh dengan para pimpinan cabang, manajer, dan staf penting perusahaan. Di deretan kursi paling belakang, Doni dan Chika duduk dengan wajah canggung. Mereka berdua mendapat surat panggilan resmi dari pihak perusahaan beberapa hari lalu. Ini apa, Don? Kenapa kita disuruh datang lagi? Kita sudah dipecat, bisik Chika dengan nada gelisah. Doni hanya diam. Tatapannya kosong. Dalam hatinya, ia punya firasat buruk. Sejak surat itu datang, tidurnya tidak pernah nyenyak. Ia tahu, apapun yang terjadi hari ini bukan hal baik untuknya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat dari luar ruangan. Semua kepala menoleh. Seorang asisten membuka pintu rapat lebar-lebar, lalu dengan nada penuh hormat berkata, "Selamat pagi. Ibu Mia Hartanto, pemilik dan direktur utama Hartanto Group, telah tiba." Hening. Ruangan seketika sunyi senyap. Langkah sepatu hak tinggi terdengar pelan namun mantap. Sosok wanita berbusana rapi memasuki ruangan. Dia mengenakan setelan jas berwarna krem lembut, dengan jilbab yang disematkan rapi, dan wajah yang tampak tegas namun elegan. Senyumnya tipis, matanya teduh namun tajam. Semua yang melihatnya terpukau, bukan karena kecantikannya semata, tapi karena aura wibawa yang menyelimuti dirinya. Doni menatap terpaku. Tubuhnya kaku di tempat. Bibirnya terbuka tanpa suara. Dunia seolah berhenti berputar. Mia, gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Ya? Perempuan yang kini berdiri di depan semua orang itu adalah Mia, istrinya. Wanita yang dulu ia hianati, yang ia anggap lemah dan tidak berharga. Kini berdiri di sana, di podium utama, di hadapan ratusan karyawan, sebagai pemilik perusahaan tempat ia dulu bekerja dan menghancurkan rumah tangganya sendiri. Mia mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Semua menunduk sopan, kecuali dua orang, Doni dan Chika. Tatapan mereka bertemu sesaat, tapi Mia tidak menunjukkan emosi apapun. Wajahnya datar, tenang, dan profesional. "Selamat pagi semuanya," ucap Mia dengan suara lembut namun tegas. "Terima kasih sudah hadir di rapat luar biasa pagi ini. Hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting tentang masa depan perusahaan ini, dan tentang tanggung jawab moral yang harus kita junjung bersama." Semua menatapnya dengan penuh perhatian. Mia berbicara dengan ketenangan luar biasa. Ia membahas tentang etika kerja, tentang profesionalitas, tentang bagaimana perusahaan ini berdiri di atas kejujuran dan integritas. Namun semakin lama ia berbicara, Doni merasa dadanya semakin sesak. Kata-kata Mia seperti menampar dirinya berkali-kali. Sampai akhirnya Mia berkata dengan nada yang sedikit lebih berat, "Saya mendirikan perusahaan ini dengan dasar kepercayaan. Tapi beberapa waktu lalu, dua orang yang saya percaya justru menyalahgunakan kepercayaan itu. Mereka menghancurkan reputasi perusahaan, mencoreng nilai-nilai moral, dan melukai banyak pihak." Doni menunduk. Tangannya gemetar di atas meja. Ia tahu ini tentang mereka. Mia kemudian melirik berkas di tangannya, lalu berkata, "Oleh karena itu, hari ini, saya ingin mengumumkan keputusan akhir Dewan Direksi. Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang ada, dua orang yang sebelumnya diberhentikan, yaitu Saudara Doni Prasetyo dan Saudari Chika Andini, secara resmi masuk dalam daftar hitam industri. Mereka dilarang bekerja di seluruh jaringan perusahaan yang berafiliasi dengan Hartanto Group di Indonesia." Ruangan kembali hening. Tak ada satupun yang berani bersuara. Chika menatap Mia dengan wajah pucat. "Apa maksudmu? Kamu mau menghancurkan hidup kami?" Suaranya gemetar. Mia menatapnya tenang. "Aku tidak menghancurkan apapun, Chika. Kalian berdua yang melakukannya sendiri." Doni menegakkan badan, matanya mulai berkaca-kaca. Ia berdiri pelan, menatap Mia dengan penuh penyesalan. "Mia, aku tahu aku salah. Aku mohon, beri aku kesempatan,
Aku? Kesempatan? Potong Mia pelan namun tajam. Kesempatan sudah aku beri, Doni. Tapi kamu memilih menghancurkannya sendiri. Kamu memilih dia di atas keluarga, di atas kehormatanmu, di atas aku. Doni tidak sanggup menjawab. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Mia, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Namun Mia hanya menatapnya sebentar. Lalu berkata pelan namun menusuk. Maaf bukan berarti lupa, Doni. Dan tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan kata maaf. Chika mencoba membela diri. Kamu pikir kamu suci? Kamu pikir kamu berhak menghakimi kami? Mia menatapnya dengan pandangan yang begitu tajam hingga Chika terdiam. Aku tidak menghakimi siapapun, Chika. Tapi aku punya tanggung jawab menjaga nama perusahaan dan kehormatan keluarga yang kalian nodai. Aku tidak perlu balas dendam, cukup melihat keadilan berjalan sebagaimana mestinya. Seketika dua orang petugas keamanan masuk ke ruangan. Mereka mendekat ke arah Doni dan Chika. Mohon maaf, kami diminta untuk mengantar Anda berdua keluar dari area perusahaan, ujar salah satu dengan sopan namun tegas. Chika berdiri, wajahnya merah padam. Kamu akan menyesal, Mia. Kamu pikir kamu menang? Mia menatapnya datar. Aku tidak perlu menang. Aku hanya memulihkan yang dulu kalian hancurkan. Doni berjalan pelan keluar, langkahnya gontai. Ia sempat berhenti di depan Mia. Dengan suara serak, ia berbisik. Terima kasih, Mia, karena kamu tidak menjatuhkanku lebih dalam lagi. Aku pantas menerima ini. Mia hanya menatapnya dengan tatapan penuh campuran antara luka dan ketegasan. Selamat tinggal, Doni. Ketika pintu rapat tertutup, suasana kembali sunyi. Semua orang masih terpaku pada sosok Mia yang tetap berdiri tegak di depan ruangan. Tapi di balik ketegasannya, hati Mia bergetar hebat. Ia menarik napas panjang, menatap langit yang terlihat dari jendela kaca besar di belakangnya. Ia tidak bahagia karena berhasil mengalahkan mereka. Rasa itu justru pahit. Tapi setidaknya hari ini, keadilan sudah berpihak padanya. Hari ini, ia berdiri sebagai dirinya sendiri. Bukan lagi istri yang ditinggalkan, bukan wanita yang diremehkan, tapi sebagai perempuan kuat yang memilih untuk berdiri, memaafkan tanpa melupakan, dan melanjutkan hidup dengan kepala tegak. Hari itu, menjadi saksi bahwa keadilan bukan tentang balas dendam, tapi tentang pembuktian. Dan bagi Mia, itu sudah lebih dari cukup. Hujan turun deras malam itu, menutupi langit Jakarta dengan tirai air yang seolah menjadi saksi bisu dari kehancuran dua manusia yang kehilangan segalanya. Di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota, Doni duduk termenung di sudut ruangan, hanya diterangi cahaya lampu redup yang berkelap-kelip. Di depannya, beberapa dokumen kerja yang sudah kusam tergeletak begitu saja. Sejak hari penghakiman itu di kantor Hartanto Group, hidupnya berubah total. Ia kehilangan segalanya, pekerjaan, nama baik, dan harga diri. Tak ada perusahaan besar yang mau menerima lamaran seorang mantan karyawan yang dipecat dengan aib seperti dirinya. Dunia korporat menutup pintunya rapat-rapat. Berbulan-bulan ia mencoba bertahan, menjual mobil, barang-barang pribadi, bahkan jam tangan kesayangannya, hadiah dari Mia di ulang tahunnya dulu. Namun akhirnya, semuanya habis. Kini yang tersisa hanya rasa sesal dan sepi. Di sisi lain ruangan, Chika duduk termenung di kasur tipis yang sudah mulai rusak. Dulu ia adalah wanita ambisius dengan penampilan elegan, tas bermerek, dan parfum mahal. Kini rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat tanpa riasan, dan matanya kosong. Setelah dipecat, semua teman dan rekan bisnis menjauh. Tidak ada yang mau berurusan dengannya. Doni, suaranya lirih. Sampai kapan kita hidup seperti ini? Doni menatapnya dengan mata merah. Aku juga nggak tahu, Chika. Aku udah nyoba ke beberapa tempat kerja, tapi semua nolak. Nama kita udah jelek di mana-mana. Chika menghela napas berat. Aku nggak tahan hidup kayak gini. Aku dulu punya segalanya, Don. Sekarang bahkan buat makan aja kita ngutang. Doni diam. Ia tahu Chika benar, tapi ia tak punya jawaban. Beberapa saat kemudian, suara guntur menggelegar di luar jendela. Doni berdiri pelan, berjalan ke dapur kecil, lalu membuka lemari. Kosong. Hanya ada sebungkus mie instan dan setengah botol air mineral.
Ia menghela napas panjang, lalu menyalakan kompor kecil. Cuma ini yang ada, katanya pelan. Chika hanya memandangi dari jauh. Matanya berkaca-kaca. Kita jatuh sedalam ini ya, Don? Setelah makan malam sederhana itu, keheningan menyelimuti ruangan lagi. Doni duduk di kursi reyot, memandangi langit malam di balik jendela yang basah oleh hujan. Dalam pikirannya, wajah Mia muncul lagi, lembut, sabar, namun penuh ketegasan di hari terakhir mereka bertemu. Mia, kamu pasti benci aku, bisiknya pelan. Namun di balik penyesalan itu, ada rasa kagum yang tidak bisa ia sembunyikan. Mia ternyata jauh lebih kuat dan hebat daripada yang pernah ia bayangkan. Ia menyesal bukan hanya karena kehilangan istrinya, tapi juga karena kehilangan sosok yang selama ini menjadi cahaya hidupnya. Beberapa hari kemudian, Doni memberanikan diri mendatangi rumah lama mereka. Rumah yang dulu mereka tempati bersama kini tampak lebih rapi dan terawat. Ada mobil baru di garasi, dan tanaman bunga di halaman tampak mekar indah. Ia berdiri di luar pagar, basah kuyup karena hujan, hanya menatap dari jauh. Seorang satpam mendekat. Maaf, Bapak mau cari siapa? Doni tersenyum hambar. Saya cuma mau lihat sebentar. Rumah ini dulu, rumah saya. Satpam itu menatapnya penuh iba. Oh, maaf, Pak. Tapi sekarang rumah ini sudah atas nama Ibu Mia. Beliau jarang di sini, lebih sering di kantor pusat. Doni mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Ia berbalik, melangkah pergi dengan langkah gontai, sementara hujan makin deras menimpa tubuhnya. Dalam perjalanan pulang, Doni mampir ke taman kecil di dekat rumah itu, tempat di mana dulu ia dan Mia sering duduk bersama saat sore hari. Ia duduk di bangku yang sama, memejamkan mata, dan mengingat masa-masa bahagia itu. Tawa Mia, cara Mia menatapnya dengan penuh kasih, dan suaranya yang lembut memanggil nama Doni dengan penuh cinta. Sekarang semua itu tinggal kenangan. Seketika, air mata Doni jatuh, bercampur dengan air hujan di pipinya. Ia memukul dadanya sendiri, menahan sesak yang begitu berat. Kenapa aku harus sejahat itu? Kenapa aku bodoh banget ninggalin perempuan sebaik dia? Di tempat lain, Chika juga merasakan kehancuran yang sama. Setelah Doni mulai jarang pulang karena sibuk mencari pekerjaan, ia mulai putus asa. Ia mencoba menghubungi teman-temannya dulu, tapi semua nomor ditolak. Ia datang ke tempat lama tempatnya bekerja dulu, tapi orang-orang hanya berbisik di belakangnya, menatap dengan tatapan jijik dan sinis. Suatu malam, Chika menangis keras di dalam kamar kontrakan mereka. Doni, semua ini salahmu. Kalau aja kamu nggak ikut-ikut aku waktu itu, mungkin hidup kita nggak kayak gini. Doni membalas dengan suara lemah. Jangan salahin aku aja, Chika. Kamu juga ikut hancurin rumah tangga orang. Karena kamu yang bilang kamu nggak bahagia sama dia. Kamu yang mulai semuanya. Aku bodoh waktu itu. Tapi kamu juga haus kekuasaan. Chika, kamu pikir aku nggak tahu? Pertengkaran itu pecah. Suara piring pecah, suara tangisan, dan akhirnya keheningan. Doni keluar dari kamar, menatap Chika yang terisak di lantai. Kita udah saling hancurin, Chika. Nggak ada lagi yang bisa diselamatkan. Beberapa hari kemudian, Chika pergi tanpa sepatah kata. Hanya meninggalkan secarik catatan di atas meja. Aku lelah. Aku mau pergi, Don. Hidup ini terlalu berat. Doni membaca tulisan itu dengan tangan gemetar. Ia tidak mencoba mengejarnya. Ia tahu semuanya sudah berakhir. Ia kehilangan Mia, dan kini kehilangan Chika juga. Dua wanita yang menandai hidupnya dengan luka dan penyesalan. Waktu berlalu. Rambut Doni mulai memutih. Ia akhirnya diterima bekerja di bengkel kecil. Bukan karena keterampilannya, tapi karena iba seorang teman lama. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk makan dan bertahan hidup. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, ia duduk di depan bengkel, menatap jalan raya yang ramai, sementara pikirannya melayang jauh. Terkadang ia tersenyum getir. Mungkin ini balasan yang pantas buatku. Namun jauh di lubuk hatinya, ia masih menyimpan doa, bukan agar Mia kembali, tapi agar Mia selalu bahagia. Karena setelah semua yang terjadi, satu-satunya cara Doni bisa menebus kesalahannya hanyalah dengan merelakan. Ia tahu ia tidak bisa menghapus masa lalu,
Tapi ia belajar untuk menerima bahwa kejatuhan ini adalah bentuk penghakiman terbesar. Bukan dari Mia, bukan dari dunia, tapi dari dirinya sendiri. Dan malam itu, di bawah langit yang mendung dan sunyi, Doni menatap ke arah bintang yang bersembunyi di balik awan. "Mia," bisiknya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh angin malam. "Kalau kamu dengar, aku cuma mau bilang, aku menyesal. Dari lubuk hatiku yang paling dalam." Air mata jatuh lagi. Tapi kali ini, bukan karena ia berharap Mia kembali, melainkan karena akhirnya, Doni benar-benar memahami arti kehilangan. Sudah berbulan-bulan berlalu sejak kejadian yang mengguncang hidup Mia, Doni, dan Chika. Waktu berjalan perlahan. Namun bagi Mia, setiap harinya seperti lembaran baru yang membawa kelegaan. Ia kini tinggal di rumah barunya yang sederhana namun hangat di pinggiran kota. Jauh dari keramaian, jauh dari ingar-bingar kehidupan kantor dan semua kenangan pahit yang dulu membuatnya terpuruk. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela dapur, menimpa meja kayu tempat Mia duduk dengan secangkir kopi hangat di tangan. Rambutnya yang kini lebih panjang diikat sederhana, wajahnya tampak segar tanpa riasan berlebihan. Di hadapannya ada tumpukan dokumen laporan dari perusahaannya. Perusahaan yang dulu sempat ia rahasiakan identitas kepemilikannya, kini dikelolanya dengan hati yang lebih tenang dan bijak. Mia kini bukan lagi wanita yang selalu memendam luka dalam diam. Ia sudah belajar memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena ia ingin bebas dari rasa sakit yang mengikat batinnya selama ini. Meski begitu, setiap kali malam tiba, ada kalanya bayangan masa lalu itu kembali menari di benaknya. Malam ketika telepon berdering pukul 12 malam, suara Chika yang sombong dan menghina, serta suaminya, Doni, yang diam saja saat kehormatannya diinjak. Namun kini, kenangan itu tak lagi membuatnya menangis. Ia hanya menghela napas panjang dan berkata dalam hati, "Aku sudah melewati semuanya." Di sisi lain kota, Doni menjalani hari-harinya dalam keterpurukan yang ia ciptakan sendiri. Setelah dipecat dari perusahaan yang ternyata milik Mia, ia sempat mencoba melamar pekerjaan di beberapa tempat, tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Nama baiknya tercoreng, reputasinya hancur, dan ia harus menelan rasa malu yang begitu dalam. Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil bersama Chika, yang tak lagi secantik dan semewah dulu. Setelah kehilangan jabatannya, Chika pun ditinggalkan oleh banyak teman dan rekan bisnisnya. Kehidupan mereka berubah drastis. Pagi itu, Doni duduk di teras dengan rokok di tangan, menatap kosong jalanan sepi di depan rumahnya. Pandangannya hampa. Ia menyesal, begitu menyesal, tapi waktu tak bisa diputar kembali. Chika keluar dari dalam rumah dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, dan nada bicara yang ketus. "Sudah berapa tempat yang kamu lamar minggu ini, Doni? Apa kamu mau terus jadi pengangguran begini?" bentaknya. Doni hanya diam. Ia menunduk, membiarkan kata-kata itu menampar dirinya tanpa perlawanan. Dalam hatinya, ia sadar, inilah akibat dari pilihannya sendiri. Chika melanjutkan dengan suara yang semakin tinggi, "Dulu kamu sombong sekali, merasa paling hebat karena punya istri yang kaya tapi kamu tidak tahu dia pemilik perusahaan tempat kita kerja. Sekarang lihat, kita dua-duanya jatuh miskin, karena kebodohan kamu juga." "Sudah, Chika." Doni hanya mampu berkata lirih, suaranya serak. "Aku juga capek. Aku juga menyesal. Aku kehilangan segalanya karena aku bodoh dan serakah." Chika mendengus kesal dan masuk ke dalam rumah, membanting pintu dengan keras. Doni menatap ke arah langit. Ada rasa getir yang menyesakkan dada. Dalam pikirannya, bayangan Mia datang silih berganti. Senyumnya, kesabarannya, dan air mata yang dulu ia abaikan. "Aku bodoh," gumam Doni lirih. "Terlalu bodoh sampai aku menyakiti orang yang paling tulus mencintaiku." Sementara itu, Mia kembali melanjutkan aktivitasnya di ruang kerja. Hari itu, ia dijadwalkan menghadiri rapat penting di kantor pusat. Ia sudah memutuskan untuk kembali aktif memimpin perusahaan. Bukan karena ambisi, tapi karena ingin memastikan semua berjalan dengan benar. Saat mobilnya berhenti di depan gedung kantor, semua karyawan menyambutnya dengan sopan dan penuh hormat. Mereka tahu, di balik ketenangannya, Mia adalah sosok pemimpin yang tegas namun adil. Begitu masuk ke ruang rapat, suasananya terasa berbeda. Tidak ada lagi wajah sombong Chika yang dulu sering menatapnya dengan sinis. Tidak ada lagi Doni yang dulu berdiri di samping Chika seolah bangga memiliki hubungan terlarang.
Kini semua yang hadir menatapnya dengan rasa kagum dan hormat. Rapat berjalan lancar. Di akhir pertemuan, Mia berdiri dan menatap semua orang. Saya hanya ingin mengingatkan satu hal, katanya lembut namun tegas. Jangan pernah mengkhianati orang yang tulus. Karena ketika orang itu diam, bukan berarti dia lemah. Kadang, dia hanya menunggu waktu untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ruangan itu mendadak hening. Semua terdiam, menatap Mia dengan kagum. Kata-kata itu terasa begitu dalam, menyentuh setiap hati yang mendengarnya. Sore harinya, setelah rapat selesai, Mia pergi ke taman di dekat kantor. Ia duduk di bangku kayu, memandangi anak-anak kecil yang berlari sambil tertawa. Senyum tipis muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa damai. Namun di balik kedamaian itu, ada satu hal yang masih belum selesai. Pertemuan terakhir dengan Doni. Bukan untuk kembali, tapi untuk menutup luka yang masih tertinggal di hati. Mia menatap langit jingga senja dan berbisik pelan. Waktunya aku melepaskan semuanya, termasuk rasa sakit itu. Ia tahu, suatu hari nanti, ia akan berdiri di hadapan Doni bukan lagi sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai wanita yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Malam pun turun. Di rumah kecilnya, Mia duduk di balkon, ditemani secangkir teh hangat. Angin malam berhembus lembut, menenangkan hatinya. Di meja di depannya, ada sebuah buku catatan yang sering ia tulis setiap kali pikirannya sesak. Mia membuka halaman terakhir dan menulis dengan tangan yang tenang. Aku pernah disakiti oleh orang yang aku cintai. Tapi aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang membalas dendam, melainkan mampu tersenyum setelah semuanya hancur. Kini aku tahu, badai bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuatku tumbuh lebih kuat. Ia menutup buku itu, menatap langit malam, dan tersenyum. Namun jauh di dalam hatinya, Mia tahu badai ini belum sepenuhnya berakhir. Masih ada sesuatu yang belum terselesaikan. Dan waktu akan mempertemukannya kembali dengan masa lalu, bukan untuk menyakitinya lagi, tapi untuk menguji seberapa kuat ia telah sembuh. To be continued.